Ya, puji Tuhan, saudara. Kalau kita hari ini boleh beribadah dan bersekutu bersama, walaupun secara virtual, secara online, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa syukur kita. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan Tuhan terlebih ada bersama-sama saudara. Amin. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah keluarga saya. Puji Tuhan, saya baru berkeluarga juga tahun ini di awal Januari, tanggal 11 Januari 2021. Pas angkanya cantik ya, 11/01/21. Ya, puji Tuhan semua oleh karena kemurahan Tuhan, saudara. Kalau saya boleh semua ini terjadi, saya yakin itu kemurahan Tuhan. Ini adalah istri saya, ya, terlebih lagi istri saya dari dekat, saudara, dari Nias ya. Ya, tidak pernah terbayangkan, saudara. Ya, ini adalah istri saya dari Nias. Ya. Tuhan saya pertemukan caranya dengan ajaib. Ini adalah papa mama saya, puji Tuhan sampai sekarang masih menemani kami. Nah, dan sangat bersyukur. Dan ini juga adalah adik dari yang perempuan adalah adik dari istri saya, dan ini ada yang laki keponakan. Ini adalah keluarga yang datang ketika hari pernikahan saya. Dan puji Tuhan dan bersyukur waktu hari itu pas PSBB juga, pas tanggal 11 itu diperlakukan ya sama seperti ini PPKM, tapi waktu itu masih PSBB kalau tidak salah. Dan puji Tuhan acara juga bersyukur dapat berjalan lancar, dan ya semua berkat kemurahan dan anugerah Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan. Kalau dipikir-pikir, siapa sih saya ya? Dulu saya berpikir mungkin tidak ada yang mau sama saya. Bagaimana tidak, saudara? Saya kan mantan napi, saudara. Sama seperti saudara. Bagaimana seorang narapidana dicapkan pasti image-nya sudah jelek lah. Kalau ketika seorang keluar dari penjara, dari lapas, ya, orang yang mungkin bisa dibilang madesu. Madesu apa, saudara? Masa depan suram, ya. Ya. Kita adalah orang-orang yang masa depan suram, tapi kalau saudara tidak berubah ya pasti ya suram betul. Nah, berbeda, saudara, ketika kita mau berubah, mau dibentuk Tuhan di dalam, ya karena kita di dalam ya karena kesalahan kita, ya, karena perbuatan kita yang nggak benar, sehingga kita berada di dalam sana. Dan seharusnya apa yang kita lakukan di dalam sana ya benar-benar merubah hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh di dalam di sana, untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik, saudara. Dan kalau saudara lihat di foto ini ya, puji Tuhan loh, saudara. Saya tidak pernah membayangkan, tidak pernah memikirkan ketika saya bebas 2018 bulan 7 tanggal 14, hampir 3 tahun loh, saudara. Berapa hari lagi tanggal 14, dari 2018 sampai sekarang kan hampir 3 tahun. Saya menjalani hari-hari saya bebas dengan pembebasan bersyarat ya. Saya sampai saat ini juga masih absen, saudara. Sampai tahun 2025 belum betul-betul bebas, saudara. Masih harus hati-hati ketika di luar, nggak boleh melakukan pelanggaran juga, nggak boleh melakukan suatu kecelakaan atau apapun, saudara. Kita juga harus rajin absen, tekun absen, dan dimudahkan. Kalau dulu sebulan sekali saya ke Bapas, ke kejaksaan. Kalau sekarang, saudara, sejak pandemi ya jadi absennya online. Nggak usah khawatir, saudara. Cuman online aja kita ngisi apa yang menjadi keperluan yang harus diisi. Ya, puji Tuhan, saudara, tidak lama-lama lagi saya akan berikan tema sungguh-sungguh, saudara. Ya, sungguh-sungguh. Ya. Tema pada pagi menjelang siaran hari ini adalah sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini merupakan kata yang sederhana, bukan? Ya, kata-kata yang sederhana. Tetapi, saudara, ketika kata sungguh-sungguh ini kita dalami, kita perhatikan, dan kita maknai, dia memiliki makna yang dalam, saudara. Dalam kata sungguh-sungguh ini ada suatu dampak yang besar jika kita lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Nah, kata sungguh-sungguh, apa itu sungguh-sungguh, saudara? Arti kata sungguh-sungguh, saudara, yang menurut KPBI itu tidak main-main. Nah, arti kata sungguh-sungguh yang pertama adalah tidak main-main, saudara. Nah, seperti awal tadi saya katakan, kalau saudara lihat foto tadi, bagaimana
saya membayangkan masa depan saya, yang saya bilang masa depan yang suram. Ya. Saya tersandung kasus pembunuhan. Saya dulu berpikir mungkin hidup saya sudah berakhir hanya di penjara. Hidup saya mungkin sudah nggak ada artinya. Mungkin hidup saya sudah nggak punya masa depan. Mungkin hidup saya mungkin tidak diterima lagi oleh keluarga saya. Mungkin hidup saya mungkin sudah tidak berpengharapan lah. Tetapi saudara, ketika saya mencoba belajar untuk sungguh-sungguh ketika saya berada di lapas, yang sungguh-sungguh berarti tidak main-main. Nah, saudara dapat lihat bahwa masa depan itu ada, saudara. Arti yang kedua, dengan segenap hati. Arti kata sungguh-sungguh yang kedua adalah memiliki arti dengan segenap hati. Bagaimana saudara ketika di dalam saat ini? Hati saudara bagaimana? Yang tentu ya kita sedih. Kita jauh dari keluarga. Bayangkan saudara, saya 8 tahun di dalam, tepatnya 7 tahun 9 bulan. 2.716 hari saya melewati di dalam lapas, di dalam penjara. Waktu yang panjang, waktu yang lama, waktu yang melelahkan, waktu yang menguras energi pikiran, membuat kadang kita capek, kadang kita putus asa. Dan berkali-kali saya menemukan banyak orang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri ketika di dalam lapas. Saya saja menemukan hingga 3 kali orang gantung diri. Karena apa? Depresi. Karena dia sudah nggak ada harapan. Karena dia sudah nggak ada semangat untuk hidup, saudara. Lalu arti sungguh-sungguh yang lain adalah dengan tekun. Di dalam, saudara, di dalam lapas itu juga dibutuhkan sebuah ketekunan, saudara. Ketekunan dalam apa? Dalam engkau mengikuti aturan yang ada di lapas, dalam engkau tekun beribadah, dalam engkau tekun di dalam segala hal yang mungkin dipercayakan di dalam oleh pihak-pihak lapas untuk engkau dipekerjakan di mana. Itu perlu ketekunan, perlu engkau tidak main-main lagi, engkau perlu dengan segenap hati melakukannya. Lalu arti sungguh-sungguh juga dengan benar-benar, saudara. Nah, dan saya mau tanya, apa sih lawan kata sungguh-sungguh? Mungkin salah seorang bisa dipegangkan mikrofonnya ya. Ya mungkin Pak Joko aja pegang, mewakili. Lawan kata sungguh-sungguh apa, Bapak? Main-main, malas-malasan. Malas-malasan kalau dari Pak Joko. Kalau dari Pak Sentot aja, coba Pak Sentot. Lawan kata sungguh-sungguh apa, Pak Sentot? Mungkin ya main-main itu tadi Pak Joko bilang. Tidak serius. Lainnya dari dirimu sendiri, jangan ikut orang lain. Lawan kata sungguh. Apa lawan kata sungguh-sungguh, Pak Sentot? Tidak pernah serius. Tidak pernah serius. Nah, saya mau tanya, gimana hidupmu sekarang? Kamu sudah serius enggak? Belum. Belum. Orang yang mengakui perbuatannya, Alkitab mengatakan akan disayangi ya. Saudara, lawan arti kata sungguh-sungguh itu setengah hati, saudara, setengah hati. Ya. Dalam setengah hati ini ada apa? Kepura-puraan. Ada tadi seperti asal-asalan, santai-santai saja. Gimana sikap hidup saudara ketika di dalam lapas? Apakah saudara hanya asal-asalan aja? Apakah saudaranya santai-santai saja di dalam? Bagaimana hidupmu mau dipulihkan kalau engkau masih main-main di dalam? Engkau tidak segenap hati menjalani hari-harimu. Engkau setengah hati menjalani hari-harimu. Engkau pura-pura di dalam. Pura-pura terlihat baik. Tak pernah melakukan pelanggaran, tetapi di belakang engkau menyimpan, tidak tahu menyimpan apa, saudara yang lebih tahu ya. Tak menyimpan HP, menyimpan narkoba, pil koplo, pelanggaran yang lain-lain lah. Saudara, ada 4 aspek bersungguh-sungguh yang saat ini saya mau ngajak saudara. Kalau Tuhan bisa ubah hidup saya, kalau Tuhan bisa pulihkan hidup saya percaya juga Tuhan dapat pulihkan hidup saudara. Amin. Tapi
Saudara perlu untuk belajar ini dalam hari-hari saudara, dalam hari-hari menjalani saudara di tempat ini, di lapas, agar saudara bersungguh-sungguh melakukannya. Kita mau lihat, ada 4 aspek bersungguh-sungguh yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, agar dapat menjadi berkat kita bersama. Buka hatimu, buka pikiranmu, kesampingan bebanmu. Saya tahu kok bagaimana rasanya saudara di dalam sedih, jenuh. Ini pasti jenuh. Cuman dilihat tembok, pagar, ke depan keluar blok ada tembok, ada pagar. Masuk gereja pun masih ada tembok dan pagar, semua tertutup. Secara jasmani kita tertutup, secara jasmani kita tidak bisa kemana-mana. Tetapi ada satu yang bisa menggairahkan hidup kita, yaitu roh kita, saudara. Hidup saudara boleh terpenjara, hidup saudara boleh terbatas oleh tembok dan jeruji besi, tetapi hidup saudara itu tidak terbatas di dalam roh, yaitu di dalam doa. Amin. Di dalam doa. Roh saudara tidak terbatas, saudara. Yang pertama, saudara, di dalam Yeremia 7 ayat 5 sampai 7, demikian firman Tuhan, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim, dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Saudara, ketika saya menjalani hari-hari di tempat sana, saudara, awal-awal tahun pertama, tahun kedua, saya belum menemukan ini, saudara. Saya masih setengah hati, saudara, ketika menjalani hari-hari saya. Dan ketika saya setengah hati menjalani hari-hari saya, asal-asalan dan main-main, saudara, hidup saya itu terasa berat, saudara. Tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian. Dan setiap langkah rasanya berat, kepikiran pulang, kapan pulang, bagaimana keluarga saya. Ya betul kan, saudara? Pasti semua saudara di sini kepikiran kapan pulang. Tapi ketika saya menemukan aspek ini, saudara, saya sudah tidak berpikir seperti itu, saudara. Ketika saya menemukan, saudara, sebelum menemukannya seperti itu, saudara, hidup saya kacau. Hidup saya belum terbentuk secara apa yang menjadi mau Tuhan. Dan Tuhan tegur saya, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu. Nah, ini saudara, perbaiki tingkah lakumu, perbaiki perbuatanmu. Firman Tuhan berkata, aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Tuhan mau diam bersama-sama dengan saudara di lapas. Menemani saudara, memberi penghiburan, memberi kekuatan. Amin. Terkadang kita mudah lemah, kita mudah putus asa ketika di 8 lapas, ketika jam 7 malam kita sudah rebahan, cuman melihat atap sama lihat jam, nggak cepet-cepet, dang pagi, kok nggak buka-buka, pikiran kita berhalusinasi kemana-mana, kita di plafon itu terbayang keluarga saya bagaimana. Saudara, Tuhan mau diam bersama-sama kamu saat ini ketika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu. Bagaimana caranya? Dengan sungguh-sungguh bertobat. Amin. Bertobat, saudara. Bertobat, tinggalkan cara hidupmu yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Sia-sia, saudara, apa yang pun yang saudara lakukan jika saudara belum sungguh-sungguh bertobat. Bertobat dari cara hidupmu yang sia-sia. Aku nggak tahu apapun saja pasal saudara. Tapi yang saat ini yang mau Tuhan katakan, dia mau diam bersama-sama dengan saudara yang dalam arti memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi sukacita, saat saudara sungguh-sungguh bertobat. Apa sih itu bertobat? Bertobat itu dalam bahasa Yunaninya metanoia, yang artinya, saudara, perubahan pola pikir, perubahan akal budi, perubahan hati. Lah ini yang saya senang.
perubahan cara hidup saudara. Saudara berubah itu 180 derajat. Ya. Harus benar-benar berbalik ketika saudara berjalan ke arah dosa. Saudara bertobat ke arah Yesus. Terus melangkah saudara. Berjalan bersama Tuhan. Maka engkau Tuhan akan merasakan hari-hari yang sukacita. Walaupun hanya makan cadong. Ya. Yang hanya telur, ikan asin, kangkung, sop, walaupun daging yang dicakot-nyakot. Ya, saya pengalaman saudara. Jadi langsung ditelan dagingnya karena jarang makan daging. Terus perubahan yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang lebih baik, saudara. Coba sekarang renungkan, saudara. Sudah berapa bulan saudara di tempat ini? Di lapas. Sudah berapa hari saudara berada di dalam lapas? Sudahkah hidup saudara mengarah ke arah yang lebih baik? Atau saudara marah ke arah yang lebih buruk? Nah, coba renungkan. Bagaimana hari-hari saudara saat ini? Kalau saudara ingin ke arah yang lebih baik, ayo sungguh-sungguh bertobat, saudara. Bertobat, tinggalkan tingkah lakumu dan perbuatanmu yang buruk. Yang Tuhan mau saat ini, Tuhan mau diam bersama-sama saudara. Ini loh, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Saya gambarkan ya di lapas, saudara. Kalau dulu saya nggak sungguh-sungguh bertobat, mungkin saya nggak akan seperti yang ada di foto pertama tadi, saudara. Ya, mungkin saya belum mendapatkan pasangan hidup. Mungkin saya nggak diterima keluarga saya, saudara. Mungkin nggak diterima jemaat saya, saudara. Mungkin nggak dilantik pendeta muda, saudara. Padahal dulu waktu saya terkena kasus pembunuhan, saudara, saya statusnya pendeta pembantu, saudara. 1 bulan sebelumnya, sebelum kejadian, saya baru dilantik menjadi pendeta pembantu, saudara. Terjadi kasus lah 1 bulan kemudian. Dan saya divonis, dituntut 17 tahun, divonis 11 tahun. Jaksa banding jadi 17 tahun, saudara. Ketika saya divonis 11 tahun, hati saya sangat senang. Saya sangat bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong. Tuhan masih memberikan kehidupan pada saya. Saya yang harusnya dihukum mati. Mungkin saya tidak layak hidup. Tapi Tuhan masih beri saya kesempatan divonis 11 tahun. Tapi apa, saudara? Ketika saya senang, Tuhan berkata, tidak. Jaksa banding. Dan berapa bulan kemudian bandingnya turun, saudara. Jadi 17 tahun, saudara. Tuntutan 17 tahun jadi vonis 17 tahun, saudara. Lalu kasasi, saudara. Prosesnya masih panjang, saudara. 2 tahunan saya menjalani proses itu. Dan ketika proses kasasi turun, ternyata tidak berubah, saudara, seperti apa yang saya harapkan. Dan di situ saya bersaksi di depan rekan-rekan saya. Ketika saya menerima kabar itu pas ada hari ibadah, dan ketika saya pas menerima kabar kasasi saya turun, saya masuk ke Kasih Benadik dan diberitahu bahwa vonis saya tetap 17 tahun. Apakah saya putus asa? Apakah saya kecewa? Apakah saya lemah, saudara? Tidak, saudara. Karena saya sudah berdoa, Tuhan jadilah yang terbaik dalam hidupku, apa yang menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Dan ketika saya masuk ke dalam gereja, saya langsung saksikan, saudara, hari ini saya sangat bersyukur dan bersukacita karena hari ini kasasi saya sudah turun dan saya pastikan saya divonis 17 tahun. Saya menyaksikannya dengan penuh sukacita karena apa? Saya masih diberoleh kehidupan, saya masih beroleh kesempatan untuk memperbaiki hidup saya, dan saya mau berlutut, bersungguh-sungguh menjalani hari-hari saya, memperbaiki tingkah laku saya, perbuatan saya, saudara. Bahwa hidup saya nggak berakhir di penjara. Amin. Mari katakan, hidup saya belum berakhir. Amin. Hidup saya belum berakhir. Amin. Iya, hidup saudara belum berakhir, saudara. Asal saudara bersungguh-sungguh. Yang pertama, sungguh-sungguh bertobat. Coba renungkan, saudara sudah bertobat sungguh-sungguh apa belum? Apa tobat kumat di dalam sini?
Yang kedua, kita langsung aja dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Pada waktu itu apabila kamu berdoa kepadaku, aku akan mendengar. Nah, aku akan mendengar. Apabila kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh, kamu akan menemukan aku. Ini terjemahan Faya, saudara. Ya. Saudara, yang kedua, di dalam sana, saudara, ketika saya benar-benar sungguh-sungguh bertobat dari tingkah laku hidup saya yang nggak benar, yang mau memperbaiki tingkah laku saya, saudara. Yang kedua, saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Saudara, ketika saya jadi tamping, saya dipercayakan jadi tamping itu mulai tahun kedua, saudara, oleh Bapak Gusmau, saya dipercayakan untuk menjadi tamping. Pokoknya intinya setelah vonis lah. Setelah vonis, saya dipercayakan kembali, dipercayakan oleh pembina rohani di sana untuk saya jadi tamping, saudara. Dan itu saya lakukan dengan tekun, saudara. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Bahwa hidup saya belum berakhir, berarti di dalam saya juga masih ada kehidupan yang harus saya lakukan, yaitu melayani, saudara. Saya memang hamba Tuhan, dan saya harus lakukan ini, saudara. Saya harus sungguh-sungguh. Dan ketika saya dipercaya kepada jadi tamping, saudara, saya keliling setiap pagi, saudara, 8:30 itu. Tanya Pak Anas, tanya Sentot, saudara. Itu saksi hidup. Karena saya masih nemuin Bapak ini berdua waktu di dalam. Tanya mereka, saudara, bagaimana saya ketika saya jadi tamping. 8:30 saya sudah keliling ke blok, minta tanda tangan ke blok-blok. Kepada petugasnya. Terus saya masuk ke kamar-kamar, saya bangunkan mereka. Yang paling susah dibangunkan adalah narkoba. Orang-orang narkotika ini paling susah dibangunkan, saudara. Tapi saya nggak kenal lelah, saudara. Kuatan saya apa kuatan kamu, gitu. Saya mau membawa mereka itu supaya mereka bertobat, supaya mereka mendengar firman, supaya mereka memuji Tuhan. Dan ketika itu saya tekun lakukan, ada penolakan, saudara, ada yang nggak mau bangun, sampai jam ibadah selesai pun mereka nggak datang. Tapi setiap hari, saudara, saya lakukan, saya keliling blok itu, saya bangunkan mereka, ayo ke gereja, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Dari blok A, blok B, blok C. Waktu saya kembali lagi, ya saya bangunkan lagi karena mereka tidur lagi, saudara. Dan itu saya lakukan tekun, saudara. Tujuan saya apa, saudara? Biar mereka mencari Tuhan, saudara. Saya bangunkan, ayo bangun, ayo bangun. Seminggu, 2 minggu, ternyata, saudara, mereka kalah, saudara. Belum saya datang, mereka sudah mandi. Ada suatu perubahan, kan, saudara? Belum datang, mereka sudah siap di depan pintu. Belum saya datang, mereka sudah rapi. Dan ketika saya minta tanda tangan blok, saya cuma lewat aja. Dan ketika saya kembali, mereka mengikuti dari belakang dan masuk ke gereja semua, saudara. Tujuannya apa, saudara? Saya mau ngajak, ayo kita mencari Tuhan. Karena apa, saudara? Di dalam, kalau engkau tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, engkau pasti akan lemah, engkau pasti putus asa, engkau akan kehilangan harapan, saudara. Dan pergunakan waktu yang ada, saudara, ketika saudara di dalam. Mari ayo berdoa, cari Tuhan. Apa yang menjadi mau Tuhan di dalam kehidupan saudara, agar saudara kuat, agar saudara menemukan tujuan hidup saudara setelah di lapas, saudara. Kan dia katakan, apabila kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh, kamu akan menemukan aku, saudara. Engkau akan menemukan Tuhan. Dan banyak orang bilang ketika saya lewat, ya malaikatnya lewat. Karena apa, saudara? Ketika saya lewat, orang-orang langsung pergi ke gereja. Jadi perlu ketekunan, saudara. Dan saya juga berpesan bagi tamping, jangan lelah untuk engkau memanggil warga binaan yang Kristen. Jangan pernah lelah. Mungkin ada penolakan, mungkin ada nggak dianggap. Itu biasa, saudara. Tapi ketika engkau tekun, menunjukkan engkau tekun mencari Tuhan, mereka akan mengikuti engkau mencari Tuhan. Itu, saudara. Amin. Amin. Iya. Dan di dalam pun, mari sungguh-sungguh mencari Tuhan. Gimana, saudara, hari-hari ini? Sudah sungguh-sungguh belum mencari Tuhan? Apa karena terpaksa engkau datang ke gereja? Karena diorak-orak oleh tamping? Atau karena engkau belum menyadari
Betapa kasih Tuhan, saudara. Kalau engkau hidup, itu karena kasih Tuhan. Kalau engkau masih ada, engkau karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Masih ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan untuk engkau memperbaiki hidupmu. Itu yang Tuhan katakan dalam hidup saya, saudara. Dan yang ketiga, saudara, cepat aja, Ulangan 11 ayat 22 sampai 23. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu. Saudara yang kekasihi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, pesan Tuhan yang ketiga, saudara-saudara, kepada saya, sungguh-sungguhlah berpegang pada perintah Tuhan yang kusampaikan. Hari ini ada perintah Tuhan, saudara, agar engkau bersungguh-sungguh dalam apa, saudara? Pertama, dalam bertobat. Yang kedua, dalam mencari Tuhan. Jangan karena terpaksa. Jangan kau karena takut gak dapat remisi, takut Pak Gus mau. Jangan, saudara. Ketika engkau datang di dalam gereja ini, datanglah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena suatu kerinduan untuk engkau mau dikuatkan, diteguhkan, untuk engkau dapat bertahan menghadapi proses ini tuh. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mari engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Iya, saudara, sungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan, saudara. Saya kurang apa, saudara? Saya ini anak hamba Tuhan, anak gembala, anak pendeta, saudara. Pasti orang katakan saya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pasti orang yang taat. Tetapi kalau kejadian atau kasus itu terjadi, saudara, berarti menunjukkan bahwa saya, saudara, anak Tuhan pun nggak jaminan, saudara, anak gembala pun nggak jaminan, saudara. Bisa tersandung kasus, bisa tersandung oleh suatu permasalahan, saudara. Karena waktu kejadian itu, saudara-saudara, memang hari-hari itu saya kurang mengasihi Tuhan, kurang mencari Tuhan. Saya sudah lama tidak berdoa pagi. Yang ada doa pagi di gereja, saya tidak laksanakan, saudara. Ada suatu kerenggangan, ada suatu mulai menjauh daripada Tuhan. Saat hidup kita menjauh daripada Tuhan, kita hidup sedang dalam keterpurukan, saudara. Melalui firman ini, saudara menasihati kita, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara. Mengasihi apa yang menjadi firman-Nya, mengasihi apa yang menjadi mau Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Saudara, hidup saya habiskan ketika saya mengerti kebenaran ini, ketika mulai tahun ketiga, keempat, saudara, saya mau belajar baca firman Tuhan, saudara. Walaupun saya sudah hamba Tuhan, sebelumnya saya juga sekolah Alkitab, tapi tidak pernah tamat, saudara, baca Alkitab. Saya akui, saudara, saya nggak pernah tamat baca Alkitab, saudara. Cuman separuh-separuh, sepenggal-sepenggal, pindah-pindah sana, pindah sini, saudara. Tapi ketika di dalam, saudara, ketika saya menemukan ini, saudara, saya belajar Alkitab. Saya membaca Alkitab dari awal sampai akhir, hanya 6 bulan selesai, saudara. Jadi pagi, siang, sore, malam, tengah malam, isinya cuma baca Alkitab. Tanya Sentot, saudara. Sentot ini juga rajin, saudara, baca Alkitab, baca buku-buku. Tadi saya tanya, udah 3 kali ya Sentot ya? Nah, selama di situ dia sudah 3 kali baca firman. Kalau Pak Anas, berapa kali sudah baca Alkitab? Hah? Tetap baca Alkitab, tapi sama seperti masih sporadis, belum dari awal sampai iya. akhir. Nah, nggak apa-apa, yang penting baca Alkitab, saudara. Di dalam saya bisa menghabiskan 9 kali, saudara, sampai membaca Alkitab. Tapi ketika keluar, saudara, mulai lemah lagi, saudara. Jarang baca Alkitab lagi sampai habis, saudara. Dan berapa hari ini, saudara, saya bersama istri saya berkomitmen untuk baca Alkitab lagi, saudara, dari awal. Mulai 2 minggu yang lalu, saudara, setiap sore kita baca 3 pasal, saudara. Mari, saudara, di dalam lapas, ya, marilah pergunakan hidupmu. Ada Alkitab kan? Kalau ada Alkitab, mari bacalah. Baca. Kalau saat-saat ini ya bacalah Mazmur. Mazmur habiskan.
Kalau tidak baca Amsal. Amsal itu banyak kata-kata bijak, banyak kata-kata penuntun agar kita dapat tahu apa yang harus kita lakukan, Saudara. Itu akan menuntun pas kalau kitab Amsal 31 pasal, Saudara, pas 31 hari Saudara bisa baca. Coba baca, Saudara. Coba komitmen. Berpeganglah pada perintah Tuhan, Saudara. Berpegang teguh pada firman. Mungkin kau dulu di luar, Saudara, nggak pernah ke gereja, nggak pernah baca Alkitab, atau gereja cuma kau lewati saja pada hari Minggu, tapi di sini kau beribadah terus, tiap hari bisa, Saudara. Pergunakan kesempatan yang ada, Saudara. Jangan main-main lagi di dalam. Saya sangat sedih kalau mendengar ada teman kita masuk lagi. Tapi saya bersyukur kalau dia masuk lagi, berarti dia harus bersungguh-sungguh, gitu loh. Sungguh-sungguh bertobat. Kalau masih masuk lagi, berarti dia belum bertobat ketika dia masuk pertama kali. Coba Andri ini bayangkan, Saudara. Saya bertemu aja sampai 5 kali loh. Ini sudah sampai yang ke-7 kalinya tadi saya dengar. Kalau dia nggak sungguh-sungguh, Saudara, sungguh-sungguh dalam bertobat, mencari Tuhan. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan. Saudara sudah mengasihi Tuhan belum sepenuh hati saat ini? Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan menerima keadaanmu saat ini. Engkau akan legowo, menjalani hari-harimu, engkau akan dengan legowo, dengan damai, dengan tenang, wis nggak kepikiran gimana yang di rumah. Di rumah itu ada urusannya sendiri. Apalagi saat-saat ini sama, Saudara, kita nggak ada bedanya. Saya pun nggak kemana-mana, Saudara. Cuman bedanya di sini ada TV, kita bisa keluar rumah, depan rumah. Kalau di sana cuma lingkungan lapas saja, tembok, depan tembok, belakang tembok. Kesempatan, Saudara, mari ya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Saudara. Dan yang terakhir, Saudara, yang keempat, dalam Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Ya, saya mau menguatkan Saudara ya, agar Saudara melakukan 4 aspek ini. Ketika Saudara melakukan 4 aspek ini, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Amin. Ada Amin. yang belum percaya? Nggak ada? Semua percaya ya yang dalam gereja ini. Amin. Amin. Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia, Saudara. Yang keempat, Saudara, sungguh-sungguh dalam perbuatan baik. Yang terakhir, Saudara, mari engkau sungguh-sungguh melakukan apa yang difirmankan. Rubah perbuatanmu, tingkah lakumu dalam perbuatan yang baik. Ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat 17. Barang siapa yang tidak melakukan yang baik, dia berbuat dosa, Saudara. Mari lakukan hal-hal yang baik ketika Saudara di dalam. Kembali ke awal, Saudara. Kalau saya pikirkan dan bayangkan, saya tidak pernah berpikir saya bisa seperti ini, Saudara. Saya bisa berkeluarga, saya bisa kembali kepada orang tua dan jemaat, terlebih masyarakat, Saudara. Bagaimana tidak, Saudara, kasus pembunuhan. Apalagi yang saya bunuh di dekat-dekat sini. Tapi saya bergumul, Saudara, di dalam. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan nyatanya, Saudara, ketika saya keluar, saya diterima, Saudara. Dan saya tidak pernah malu, Saudara, mengakui kalau saya memang mantan narapidana. Karena ada banyak teman-teman ketika keluar, mereka menutup masa lalunya, mereka menutup identitasnya kalau dia dari napi. Ada, Saudara, teman saya sampai saat ini. Dan saya lihat hidupnya nggak bertumbuh, hidupnya nggak berkembang, Saudara. Ya begitu-begitu aja, jatuh bangun, Saudara. Ngapain harus malu, Saudara? Orang kita sudah menjalaninya, kita sudah menebus, istilahnya menebuslah perbuatan kita yang nggak benar, yang bobrok, yang rusak.
Dan saya ingin tunjukkan bahwa ketika saya berada di dalam, saya benar-benar sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh berbuat baik. Karena apa, saudara? Itu karena kemurahan Tuhan kalau saya masih hidup, kalau saya masih ada. Dan masa saya ketika ada suatu ketika, saudara, ketika saya sudah bebas, berapa minggu kemudian saya diajak oleh Ko Bambang yang dulu persekutuan Pria Sejati, sering melayani di penjara, saudara. Saya diajak ke komselnya, saudara. Dan ketika saya sampai di komselnya, saudara, ada ibu-ibu bertanya, kamu baru bebas dari penjara ya, saudara? Lalu apa jawab saudara? Jawab saya, saudara, masa saya malu mengakui, saudara? Tapi kalau mendengar perkataan ini pasti kita sakit hati, ya. Pasti kita gimana gitu ya. Tapi saudara, ngapain saudara kita emosi, ngapain kita sakit hati? Orang kita benar dari penjara, saudara. Saya katakan, iya ibu, ya saya baru bebas berapa hari yang lalu. Dan setelah itu saya duduk, saudara, dan ada jemaat yang lain yang datang, dan ibu ini berkata dan memanggil ibu-ibu yang lain, kata, ini loh baru pulang dari penjara, ini loh baru pulang dari lapas. Gimana saudara, hati saudara kalau dikatain seperti itu? Sugeng nanti kalau keluar jangan gitu ya, nggak boleh sakit hati ya, nggak boleh kecewa ya, nggak apa-apa. Terima saja, saudara, memang begitu kenyataannya. Dan mereka akan melihat, saudara, bagaimana kehidupan kita. Saya terima dengan ucapan syukur. Saya mau sungguh-sungguh terus di dalam Tuhan. Dan hidup saya dipulihkan, saudara. Kalau hidup saya dipulihkan, kalau Tuhan bisa pulihkan hidup saya juga yakin Tuhan sanggup pulihkan hidup saudara. Tinggal bagaimana saudara saat ini, saudara. Kunci hidup yang dipulihkan, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh dalam perbuatan baik. Amin. Lakukan, saudara. Lakukan dengan sungguh-sungguh saat ini. Amin. Amin. Mari berubah pola pikir saudara, perbuatan saudara ketika di dalam. Banyak berdoa. Berdoa itu penuh kuasa, saudara. Seharusnya saya yang bebas tahun 2020 atau 2019, saudara. Tuhan bisa jadikan tahun 2018 saya bebas, saudara. Menurut hitung-hitungan loh, saudara. Menurut hitung-hitungan itu saya bebasnya tahun 2019 atau 20, saudara. Tetapi Tuhan dapat ubah ketika hidup saya pulih loh. Ketika hidup saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan loh. Ketika hidup saya mau benar-benar mencari Tuhan loh. Hidup saya benar-benar bertobat loh. Tuhan jawab yang tidak pernah saya doakan, yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan bisa berikan. Demikian juga untuk hidup saudara, nggak usah takut divonis berapapun, nggak usah leme-lemean. Orang saya leme aja tuh, saudara, mental. Tuhan nggak ingin seperti itu. Lakukan secara apa yang menjadi mau Tuhan. Dan ketika tahun 2017, saudara, yang pernah saya saksikan waktu lalu juga, sekali lagi saya mau menguatkan, remisi saya hanya 29 bulan 30 hari, itu tahun 2017 Agustus. Tetapi hanya berselang 6 bulan, bulan Desember, saudara, bisa jadi 40 bulan, 42 bulan 30 hari. Itu ya semua karena anugerah Tuhan, sehingga saya bisa bebas tahun 2018 tanggal 14 bulan Juli, kurang berapa hari saja ke depan saya 3 tahun, saudara, baru di luar. Dan saat ini saya juga masih tekun untuk mencari Tuhan, tekun absen. Nah, itu, saudara, inilah hidup saya yang mau saya bagikan, saudara. Kalau hidup saya saja bisa dipulihkan, apalagi hidup saudara. Amin. 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 Lihat, saudara, saya nggak pernah membayangkan seperti ini, saudara. Mungkin orang cap saya wong terpampang nyata, saudara. Pendeta
calon pendeta membunuh. Calon pendeta membunuh. Tapi kalau saya dapat lihat ini, wah sangat-sangat bersyukur. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena berkat Tuhan. Kalau hidup saya bisa dipulihkan, apalagi hidup saudara. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk bersungguh-sungguh. Ketika di dalam sudah nggak usah pusingkan kapan kau pulang. Pasti pulang kok. Mbok pikir roh terus ya, sesuai ngeluh. Sesuai iso nggambrang pikirane, gak karu-karuan. Ya. Daripada seperti itu, doakan keluargamu, doakan orang tuamu, doakan mungkin istrimu kalau engkau sudah berkeluarga, anak-anakmu agar tetap kuat, mendampingi engkau. Karena banyak saudara-saudara yang ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh orang tuanya, keluarganya, nggak mau ngopeni lagi, saudara. Hingga hidupnya di dalam menjadi kacau. Tapi saya nasihatin, jangan sampai hidupmu kacau. Tetap berpengharapan pada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan mengasihimu. Kalau engkau masih hidup, berarti Tuhan masih mengasihimu. Tidak dibiarkan orang benar itu jatuh. Kita sudah jatuh, benar? Kita kan sudah jatuh. Saya sudah jatuh. Tertimpa tangga. Tapi Alkitab mengatakan, tidak dibiarkan orang benar itu terjatuh sampai tergeletak. Saudara sudah tergeletak belum? Kalau saudara sudah tergeletak, berarti kan sudah mati. Kalau saudara masih berdiri, masih bisa duduk, bisa memuji Tuhan, dengarkan firman Tuhan, bersyukur. Bersyukur. Masih ada kemurahan Tuhan untuk engkau harus hidup lebih baik. Tapi kalau engkau masih main-main, ya terserah. Itu pilihan saudara. Saudara nggak akan pernah menemukan sejahtera, saudara nggak akan menemukan ketenangan, saudara nggak akan menemukan Tuhan, dan saudara nggak akan menemukan masa depan yang cerah. Janjinya ya dan amin, saudara. Dia memberikan rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita mengalami rancangan kecelakaan saat ini, itu karena ulah kita sendiri, karena perbuatan kita sendiri, karena tingkah laku kita sendiri, saudara. Oleh karena itu, saudara, hanya ini yang bisa saya sampaikan, yang saya saksikan. Semoga memotivasi saudara untuk hidup lebih baik. Saya yang 17 tahun bisa pulang, apalagi saudara. Nggak usah khawatir, saudara. Saat ini aja kuat loh, saudara. 20 tahun loh. Dia udah jalani 5 tahun 1 bulan. Itu kemurahan Tuhan. Saya masih bersama-sama dia berapa tahun ya? 2 tahunan ya. Saya masih bina dia, bimbing dia, nguatkan dia. Tidak usah dengar kata orang. Hidup kita bukan dari kata orang, tapi hidup kita dari kata Tuhan. Mungkin orang bisa menjudgment saudara, menarapidana, orang jahat, orang bobrok, orang rusak. Tapi Tuhan mengatakan kepada saya waktu itu, di dalam Yesaya 43 ayat yang ketiga, engkau berharga di mataku, engkau mulia, aku ini mengasihi engkau. Itu yang menguatkan saya, saudara. Jadi, ada sebuah statement dalam hidup saya ketika saya di dalam lapas, kehidupan dapat menumbangkan aku. Aku tumbang saat itu, saudara. Aku jatuh, saudara. Tetapi ada pilihan, bangkit atau tidak. Kalau nggak bangkit, ya nggak mungkin saya ada di hadapan saudara, nggak mungkin saya punya keluarga, nggak mungkin saya punya masa depan lagi. Tapi saya memutuskan bangkit. Karena apa? Dalam Amsal 18:14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Engkau adalah orang yang menderita saat ini. Saya juga tahu bagaimana engkau ketika di dalam gereja, ketika engkau datang, mungkin engkau hanya dengarkan firman, lalu sana, lalu sini. Mungkin engkau berkata kepada pendetanya di dalam hatimu, sama seperti saya waktu itu. Pak Pendeta kan nggak tahu rasanya saya gimana di dalam. Begitu saya dulu, saudara, ketika awal-awal. Ya, ngomong tok enak. Suruh kuat, suruh semangat. Pak Pendeta kan nggak menjalani. Itu saya, saudara. Terus pendeta ngomong, ayo mencari Tuhan. Cuman kita dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
Karena waktu itu saya berkata, oh pendeta ini ngomong enak, khotbah enak, kan kita yang jalani. Itu saudara. Tapi saudara, ketika saya bertobat dari pemikiran seperti itu saudara, saya benar-benar sungguh-sungguh dengarkan apa yang hamba-hamba Tuhan sampaikan, firman Tuhan yang Tuhan pendeta-pendeta sampaikan, saya catat. Saya dulu ngajarin jemaat di dalam ya. Ya saya hanya menggambarkan diri saya memang sebagai gembala lah istilahnya di dalam. Saya kasih buku satu-satu, harus catat apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Dan setiap buku saya tulis nama, pasal, kasus pasal, vonis tahun berapa masuk, tanggal berapa. Jadi saya kasih buku itu satu-satu ke warga binaan lalu di dalam gereja. Awal-awal saya kasih mereka dibawa pulang ke kamar tapi nggak kembali ke gereja bukunya. Akhirnya saya putuskan, udah buku itu tinggal aja di gereja. Akhirnya mereka tekun mencatat. Sugeng kan pernah mencatat kan? Sentot pernah mencatat, Pak Anas pernah mencatat. Ada buku-bukunya di rak itu waktu lalu, tapi tidak tahu sekarang saudara. Mari saudara ketika engkau di dalam juga belajarlah mencatat rema Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Dan saya minta saudara, mari engkau sungguh-sungguh dalam bertobat. Sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh berbuat kebaikan saat ini. Maka Tuhan sanggup pulihkan hidup saudara. Tuhan sanggup angkat hidup saudara. Saudara lihat hidup saya. Ini bukti nyata, saudara. Ketika saya bebas, saya tidak berpikir lagi mau jadi pendeta atau apa, saudara. Saya hanya mau melayani Tuhan. Saya nggak mau gelar-gelaran. Tetapi Tuhan berkata tetap lain. 2019, berkat yang luar biasa. Melalui wilayah, Tuhan percayakan saya, Tuhan lantik saya menjadi pendeta muda. Yang saya pikir gelar pendeta pembantu saya hilang, lenyap karena kasus ini kan saudara, kasus yang nggak main-main, kasus yang mencoreng gereja, mencoreng orang tua saya sebagai pendeta, mencoreng yang organisasi saudara. Tapi saudara, ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat kembali. Amin. 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 Tuhan percayakan saya banyak pelayanan. Tapi harus tetap rendah hati, harus ingat. Makanya dulu kalau pelayanan kelapas, paling semangat saya. Sebulan 2 kali saya datang. Oke, puji Tuhan saudara, biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, biarlah kesaksian ini juga memberkati dan memotivasi iman saudara. Sudah nggak usah minder, nggak usah malu. Mari bangkitkan dulu semangatmu di dalam. Mari mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mari bertobat. Ini yang pertama, bertobatlah, berbalik dari perbuatan jahatmu kepada Tuhan. Ya. Berjalanlah bersama Tuhan, maka engkau akan merasa ringan. Mujizat itu akan dinyatakan dalam hidupmu. Saya yang harusnya bebas tahun 2020 atau 2019, Tuhan bisa buat saya bebas tahun 2018. Itu karena kemurahan Tuhan. Saya masuk 2010, jadi saya menjalani 7 tahun 9 bulan atau lebih tepatnya 2.716 hari. Kenapa saya tahu? Karena saya hitungi setiap hari, saudara. Setiap hari saya punya buku, saya coret hari pertama, hari kedua hingga 2.716 hari saya lewati. Itu kemurahan Tuhan. Dan saya puji Tuhan dan bersyukur, itu kemurahan Tuhan. Mari banyak bersyukur, banyak mengucap syukur, banyak memuji Tuhan. Jangan patah semangat, belum berakhir di penjara hidup saudara. Hidup saudara masih panjang. Ketika saudara keluar, saudara harus jadi berkat. Saudara harus jadi saksi Tuhan. Saudara harus jadi kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak perpanjangkan dan saya minta Amin. Bapak mungkin seorang di sana bisa menyanyikan bagaikan bejana. Mungkin Sentot saudara Sentot bisa menyanyikan lagu ini. Menyanyikan bersama seluruh sidang jemaat yang ada di dalam. Bagaikan bejana. Main kunci F aja ya.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku. Mari nyanyikan dengan segenap hati, Di saudara. tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Amin. Renungkan pujian ini. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku. Di tangan-Mu bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Amin. Haleluya. disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan Pujikan dari awal, saudara. nama-Mu. Bagaikan bejana. Mari saudara bangkit berdiri, kita pujikan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku. Di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku. Di tangan-Mu bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Amin. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Ku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Saya minta saudara sempat berdoa. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, nama-Mu. Amin. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang benar berada di tempat ini kami siap untuk menerima setiap dari perkataan firman-Mu. Kami seperti sebuah bejana yang Engkau bentuk saat ini untuk Kau jadikan menjadi benar-benar sempurna. Meskipun di dalam proses ini kami merasakan sakit, kami merasakan lelah, kami merasakan letih, tapi di saat itu dan sampai sekarang ini Engkau yang selalu menguatkan kami. Bahkan tidak sampai Engkau membiarkan anak-anak-Mu berada di tempat ini sampai jatuh tergeletak. Engkau yang selalu menopang kami, Engkau yang selalu menguatkan kami melalui setiap dari firman-Mu itu dari
pendeta dari luar maupun dari teman-teman kami, yang selalu memotivasi kami melalui teman-teman kami Tuhan. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan kami anak-anakmu untuk Engkau bentuk. Kami pun menerima, kami pun benar-benar rela Engkau bentuk, Engkau ubah menjadi suatu bejana, menjadi sesuatu yang sangat berharga, sangat mulia di mata Engkau. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, di pagi hari ini, kami pun juga memohon kepada Engkau, berkati selalu teman-teman kami yang berada di sini, berikan kekuatan, berikan kesehatan selalu, entah itu di dalam blok maupun dalam kamar. Berkati, berikan kesehatan, karena Engkau pun tahu di saat ini wabah pandemi Corona pun masih merajalela di sekitar kami, bahkan di Indonesia ini. Kami percaya dengan kuasa tangan-Mu, Engkau yang mengatasi semuanya ini. Tak lupa juga di pagi hari ini menjelang siang kami itu juga memohon kepada Engkau selalu berkati keluarga kami di rumah pribadi lepas pribadi, Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan pula, Engkau yang memberikan kelancaran dalam bekerja. Kami percaya, kami tahu meskipun di dalam hati kami, di dalam pemikiran kami, di saat jalan sudah sulit, di saat sesuatu sudah mentok tidak bisa berbuat apa-apa, kami percaya segala anugerah-Mu, kuasa-Mu memang benar-benar bekerja. Bapa dalam surga, berkati keadaan di lapas ini pula, kami percaya Engkau yang berkehendak, Engkau yang bertindak, maka segala sesuatunya bisa kondusif, aman, damai, dan juga sejahtera. Kami percaya selalu dan segala lagi, kami pun tidak akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon berkat dan juga perlindungan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami berdoa. Doa penutupnya sama doa berkatnya Pak Nathan. Ya, mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati engkau, setiap warga binaan yang ada di dalam lapas. Tuhan memberi engkau kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam engkau menjalani hari-hari engkau di dalam. Dan ingatlah akan pesan Tuhan hari ini. Mari engkaulah bersungguh-sungguh dalam bertobat. Sungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Sungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan. Dan sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik. Maka engkau akan melihat masa depanmu yang penuh pengharapan. Engkau memiliki masa depan yang ada, yang pasti. Asalkan engkau sungguh-sungguh ketika engkau di dalam. Berkati keluarga kami Tuhan, yang mungkin saat ini berada di luar Tuhan. Jauhkan dari segala virus corona, baik orang tua, istri, anak-anak, keponakan, bagi keluargamu narapidana yang ada di dalam Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah jika mereka ada yang terpapar Tuhan. Dan Tuhan berkati wirausaha dari setiap keluarga, dari anak-anakmu ini Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya, sehingga dapat menopang kehidupan mereka di dalam, sehingga mereka terus dapat mendampingi hamba-hambamu ini yang ada di dalam. Dan tetaplah semangat di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Jangan khawatir, jangan takut. Masa depan itu sungguh ada. Rancangan Tuhan masih besar bagi hidupmu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami telah bersekutu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat yang dari surga mengalir kepada seluruh sidang jemaat dan pembina rohani Bapak Gusmo dan seluruh staf dan para jajarannya lapas Tuhan. Tuhan juga memberkati, membentengi, dan memberkati lapas ini dari lapas yang penuh berkat. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nathan yang telah memberikan pelayanan pagi hari ini, Pak. Tuhan Yesus memberkati, dan kami mohon untuk tidak jemu-jemu, Pak, ya, ketika nanti suatu saat nanti dijadwal melayani di sini. Saya malah semangat saya. Dan kami juga berharap suatu saat nanti sudah dibuka, Pak, ya. Amin. Amin. Dibuka, jadi bisa langsung bertatap muka. Amin. Ya, terima kasih sekali.